semangat membara tak tertahan, terus bergerak maju menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Guru tergerak oleh cinta dan kasih, dia menjadi panutan teladan yang sempurna, bergerak dengan penuh dedikasi, menggerakkan dunia. Membunyikan ilmu dan pendidikan, tak kenal lelah, tiada henti berjuang, terus menggerakkan, tak pernah berhenti, menyamai kebaikan, memancarkan kecerdasan. Maju, menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Guru berjuang terus menggerakkan, tak pernah berhenti, memancarkan kecerdasan. Guru penggerak dengan semangat membara tak tertahan, terus bergerak maju menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Guru tergerak oleh cinta dan kasih, dia menjadi panutan teladan yang sempurna, bergerak dengan penuh dedikasi, menggerakkan dunia. Membunyikan ilmu dan pendidikan, tak kenal lelah, tiada henti berjuang, terus menggerakkan, tak pernah berhenti, menyamai kebaikan, memancarkan kecerdasan. Maju, menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Guru berjuang terus menggerakkan, tak pernah berhenti, memancarkan kecerdasan. Guru penggerak dengan semangat membara tak tertahan, terus bergerak maju menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Guru tergerak oleh cinta dan kasih, dia menjadi panutan teladan yang sempurna, bergerak dengan penuh dedikasi, menggerakkan dunia. Membunyikan ilmu dan pendidikan, tak kenal lelah, tiada henti berjuang, terus menggerakkan, tak pernah berhenti, menyamai kebaikan, memancarkan kecerdasan. Maju, menggerakkan
semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Untuk berjuang terus belajar, tak pernah berhenti memancarkan kecerdasan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih sempat hadir dan dalam rangka mengikuti kegiatan saya utamanya, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan teman sejawat, rekan guru dari sekolah Gugus 5
kita akan mempelajari tentang hukuman, konsekuensi, dan resolusi. Jadi tidak semua hal mungkin dapat mengubah perilaku anak, tapi tidak mengubah perilaku ke hal yang positif. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan, mungkin anak akan menjalankan aturan yang telah ditentukan.
Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi inilah paradigma dari guru yang harus kita ubah. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa mau upah, mau guru harus melakukan ini supaya siswanya harus seperti itu. Itu yang harus kita ubah. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau siswa melakukan perilaku buruk itu merupakan suatu kesalahan, padahal itu belum tentu. Orang lain bisa mengontrol saya, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat didikan gagal. Model berpikir menang atau kalah, ini yang harus kita ubah menjadi teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan bahwa kita memaksakan orang lain harus berpikiran sama seperti kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalnya kita menstimuluskan bahwa jika kita melakukan ini pasti ada tujuan yang harus kita capai. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi jangan mau dikontrol sama orang lain. Itu juga siswa pasti ada keinginan dia tidak mau dikontrol sama gurunya. Kamu seperti kita, tidak mau tak dikontrol sama kamu, tak disuruh. Tapi ada pembangunan daya pikir supaya siswa bahwa saya sendiri yang mengontrol diri saya. Jadi itu namanya motivasi internal. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau ada orang yang makanya ada seseorang mengatakan instan, itu artinya dia suka mengontrol orang lain. Kita sebenarnya tidak mampu mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsentrus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang. Sekarang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Di sini restitusi. Teori motivasi, hukuman dan restitusi. Ada yang bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Jadi kalau kita yang sering kita lakukan biasanya hukuman, yang paling sering kita lakukan itu hukuman. Misalnya tidak mengerjakan soal, tidak mengerjakan PR, dia harus
benar, sama seperti memberikan penghargaan. Misalnya dia mengerjakan tiap hari di sekolah paling 3 kali kasih permen benang, diberikan penghargaan, itu tidak akan memunculkan motivasi internalnya, tapi dia hanya motivasi eksternal. Oh, mengadakan cepat, kenapa kamu bulan-bulan? Jadi itu yang harus kita, itu namanya diukur dengan penghargaan. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid akan pengertian, dan beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi diberikan. Misalnya kemarin saya perhatikan nilai kebaikannya adalah rasa empati besar sekali, kemudian situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya kata-kata kalimatnya saya menghargai kamu, itu nilai kebaikannya adalah kepedulian. Kemudian situasinya pada saat, contohnya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian contoh yang berikutnya, terima kasih. Misalnya terima kasih untuk bantuan yang diberikan. Itu nilai kebaikannya adalah rasa tanggung jawab. Kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh saja, begini. Nah, ini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya biasa itu lakukan. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Besok disuruh anak menulis 100 kali di buku. Ini satu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas dengan yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video cam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya.
Jadi yang pertama itu adalah hukuman, yang kedua adalah hukuman, yang ketiga adalah konsekuensi, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan yang terakhir hukuman. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya kalau kita mau mukul siswa itu kan pasti sakit di dalam, maksudnya menyimpan di dalam hati. Misalnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, itu paksaan, jadi berupa paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, misalnya tidak akan menimbulkan rasa sifat kejujuran.
kelas. Dari dua contoh kesepakatan kelas, kesepakatan di atas, yang mana yang termasuk ke peraturan, yang mana yang termasuk keyakinan? Ada yang bisa jawab? Yang warna hijau atau yang warna putih? Yang warna hijau datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, kesepakatan yang kedua, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana di sini kesepakatan? Yang mana peraturan? Yang mana keyakinan? Ada yang bisa jawab? Yang mana peraturan? Yang mana keyakinan? Sebelah yang hijau adalah peraturan. Jadi yang hijau adalah peraturan, yang putih adalah keyakinan kelas. Kenapa? Karena yang hijau dari redaksi kalimatnya dia ditentukan oleh satu arah. Kemudian yang putih itu adanya kesepakatan dari murid dan guru, ditentukan oleh dua arah. Ya, jadi dari semua tadi kita bermuara pada keyakinan kelas. Jadi itulah tadi destinasi yang sempat saya berikan. Jadi usahakan dulu sebelum pembelajaran dimulai, buatlah dan bentuk terlebih dahulu kesepakatan atau keyakinan kelas. Sebelum misalnya pada saat semester baru itu dibuat keyakinan kelas. Namun pada saat pembelajaran sebaiknya juga membuat kesepakatan belajar. Namanya kesepakatan belajar. Jadi setiap pembelajar usahakan buat kesepakatan belajar. Jadi pada saat itu kesepakatan belajar itu akan taati pada saat proses pembelajaran. Kalau keyakinan kelas itu akan ada jangka waktunya. Misalnya ini keyakinan kelas kita buat 3 bulan sampai 3 bulan. 3 bulan kita analisis kembali mana yang kurang, mana yang akan ditambahkan, mana yang sangat kurang. Mungkin dari sini ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan tentang budaya positif. Baik, sebenarnya ini buat seperti ini juga untuk waktu kalau tidak bahas terlalu dalam. Makanya saya cuma ambil kulitnya saja. Kalau tidak ada kita Orang penggerak dengan semangat membara tak tertahan, terus bergerak maju menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Guru tergerak oleh cinta dan kasih, dia menjadi panutan teladan yang sempurna, bergerak dengan penuh dedikasi, menggerakkan dunia. Membara memulihkan ilmu dan pendidikan,
membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Untuk berjuang terus belajar, tak pernah berhenti memancarkan kecerdasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita bertemu. Tempat duduknya diperbaiki, duduknya diperbaiki. Kalau kipas panas, nyala kipasnya. Nyala kipasnya. Nyala. Apa ini? Ini. Ini. Bukan sini. Coki dulu. Ya, jadi kita pada hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini hari ini saya akan membuat hanya 3 aspek. Yang pertama adalah tentang tempat duduknya. Yang kedua
Harus pintar sama pintar, bolos sama bolos. Mantap sekian ya. Ih, apaan sih lu udah motonya baik dulu sama kau. Ih. Siapa lagi? Ya, Cahaya. Berdiri Cahaya. Oh, satu kelompok yang sama perempuan. Satu kelompok semua perempuan. Perempuan. Ada yang lain? Ya, lain. Duduk bersama. Siapa teman kata? Duduk bersama teman. Duduk bersama teman dekat. Siapa lagi? Siapa yang belum datang? Memilih teman dulu sendiri sama. Siapa lagi? Siapa lagi yang belum tadi? Harus semuanya ya. Kalau ulangan harus di depan dulu. Kalau ulangan harus di depan. Ulangan duduk di depan. Siapa lagi? Kita di mana Ya. Ganti kelompok setiap bulan. ini mau orang ini bagaimana caranya? Kelompok setiap bulan. Siapa lagi? Saya belum. Yang satu. Duduk, tempat duduk. Tempat duduk. Ada kedananya. Ada kedananya. Sampai saya sama yang belum bertipa sama saya. Ada aku udaranya. Sama Patri sama Putri sama ada. Guys. Yang saya dulu. Tentang posisi tempat duduk nak. Tentang posisi tempat Duduk. ulangan duduk sendiri-sendiri. Jangan di sini bedanya kan. Ada yang lain? Siapa lagi? Tadi yang belum Faiz. Tempat duduknya tetap seperti ini. Atifah.
mulai. Ulangan duduk sendiri. Terserah siswa dipilih sendiri teman dulunya. Harus pintar sama pintar. Kelompok semua perempuan duduk bersama teman kelas. Nah, sekarang sebelum kita menentukan yang mana yang dipilih sebagai keyakinan kelas tentang posisi tempat duduk, saya kasih arahan dulu. Di sekolah atau kita sebagai manusia itu tidak boleh mengatakan bahwa ada yang pintar dan ada yang bodoh. Semua anak adalah sama rata. Semua punya kepintaran masing-masing. Tidak mungkin si A pintar semuanya, tidak mungkin. Kan? Si B juga pintar semuanya, si D bodoh semuanya. Pasti ada yang kelebihannya masing-masing. Sama seperti saya kasih contoh. Fadli mungkin tidak jago di menulis, tapi ketika dia buka laptop dia jago. Berarti dia bisa IT, teknologi. Jadi tidak semua kita katakan bodoh, kemudian bodoh. Tidak semua anak pintar kemudian bisa semua. Tidak. Karena di sini tidak ada yang namanya anak yang pintar dan anak yang Bodoh. jadi kalau mau duduk sama bodoh sama bodoh, siapa yang bodoh? Ada di sini yang mau dikatakan bodoh? Tidak. Semua mau dikatakan pintar tak? Iya. Berarti harus satu kelompok semua. Nah, berarti ini yang duduk harus pintar sama pintar kita gratis. Nah, sekarang tadi bodoh sama bodoh, pintar sama pintar. Sekarang ada yang pintar. Bu, satu kelompok perempuan semua. Begini logikanya. Ketika kita mengerjakan tugas kelompok, ada yang bisa dikerjakan oleh perempuan, ada yang bisa dikerjakan oleh Laki-laki. jika tidak berkolaborasi, bagaimana bisa selesai? Oke? Ya, Bu. Jadi perempuan laki-laki harus berkolaborasi. Misalnya kita angkat, misalnya praktek apa namanya, cahaya ember yang besar. Kira-kira perempuan bisa sendiri? Tidak. Yang satu lagi Laki-laki. disitulah kita harus saling bersama, saling kolaborasi antara laki sama Perempuan. jadi dalam satu kelompok memang sebaiknya laki-laki Perempuan. Oke, kita sepakat ini di Sore. Garis. Terserah siswa mau duduk dengan terserah dia. Nah, satu pertanyaan saya, kalau
Bagaimana caranya kalau ulangan? Kalau di depan Di depan semua. Siapa mau di belakang? Kan? Berarti ini tidak bisa. Ini tadi duduk orang tidak tidak. Cek tempat duduk. Ini cek tempat duduk. Cek tempat duduk, Pak. Ada ceknya kan? Ada buatnya kan?
misalnya, Bu, kita harus buat Ibu misalnya tempat pensil dari kresek misalnya. Kita harus mengolah sampah, Bu. Seperti itu. Untuk mencegah atau untuk mengurangi sampah yang berserakan. Ada yang siapa? Apa kita siapa yang mau? Kita bisa membuat kostum, Bu, dari kresek misalnya. Ayo, lihat. Fashion show. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Plastik. Apa lagi? Nah. Ya. Sih.